Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Sekali lagi semoga kita semua selalu diberikan rahmat berlimpah dari Tuhan. Kembali pada hari ini, saya mengajak Anda untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Semoga melalui renungan-renungan yang sangat sederhana ini, membantu kita semua untuk tetap setia kepadanya. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya apabila hal itu terjadi, kamu percaya. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang, namun ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi dunia harus tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, dalam bacaan Injil Yohanes pada hari ini kita mendengar bahwa Yesus memastikan adanya rahmat dan damai sejahtera bagi para murid-Nya, supaya mereka tidak gentar dan gelisah dalam menghadapi tantangan dan kesulitan yang bakal dihadapi setelah kepergian Yesus ke surga. Maka Yesus mengatakan tadi, damai sejahtera bagi kamu, jangan gelisah dan gentar hatimu. Tuhan meneguhkan iman kita, agar kita tidak gelisah dan gentar dalam kehidupan kita, dengan setiap peristiwa-peristiwa yang kita hadapi, dengan semua persoalan dan pergumulan yang kita hadapi. Janganlah gelisah dan gentar hatimu, sebab damai sejahtera Tuhan selalu menyertai perjuangan hidup kita masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Yesus tadi memastikan bahwa ada rahmat dan damai sejahtera bagi para murid. Maka mereka berjuang untuk harus terus mewartakan kebenaran yang mereka imani, bahwa Kristus bangkit dan bahwa di dalam nama Yesus semua orang boleh memperoleh keselamatan. Dalam karya pelayanan para rasul, para murid mengalami juga banyak tantangan dan kesulitan. Mereka bahkan dilempari batu, bahkan diseret keluar kota. Tapi mereka tetap teguh imannya akan Kristus Yesus yang bangkit. Karena damai sejahtera dari Tuhan tidak akan pernah dipisahkan dari hidup mereka. Meski berbagai penolakan dialami mereka sepanjang karya-karya misioner yang mereka lakukan, namun mereka tidak gentar dan takut. Bagaimana dengan Anda dan saya? Ketika kita berjuang untuk mengatakan kebenaran, kita pasti tidak disukai oleh orang lain. Apakah kita berhenti? Ataukah kita terus melakukan pewartaan tentang kebaikan Tuhan, tentang kebangkitan Tuhan, tentang karya-karya kebaikan yang kita rasakan dari Tuhan? Ataukah kita berhenti ketika ada pergumulan, ketika ada penolakan, ketika kita dikucilkan? Apakah kita berhenti, Bapak Ibu? Sekali lagi, damai sejahtera Tuhan senantiasa menyertai kita semua.
Justru damai sejahtera Tuhan inilah yang menyemangati para murid untuk menguatkan hati mereka agar mereka tetap menggelora dalam mewartakan kebangkitannya. Para murid yakin dan percaya akan sabda Sang Guru yang menyertai mereka dengan rahmat dan damai sejahteranya, maka mereka tidak akan pernah berhenti untuk melakukan karya baik yang telah dilakukan Yesus dalam kehidupan mereka. Meskipun Yesus kembali kepada Bapanya, tetapi Dia pasti tetap mengasihi dan menuntuni mereka dengan kekuatan Roh-Nya agar mereka pantang menyerah. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, mari saya ajak kita semua. Kita adalah perpanjangan tangan Tuhan. Kita dipanggil dan diutus oleh Tuhan untuk mewartakan karya baik Tuhan, belas kasih Tuhan. Dan ingat, akan banyak ada tantangan dalam kehidupan kita. Kita harus mewartakan itu pertama-tama dalam keluarga kita. Dalam keluarga saja kita akan menemukan tantangan, apalagi di masyarakat yang lebih luas akan jauh lebih banyak tantangan. Tapi percaya sekali lagi, damai sejahtera Tuhan akan menyertai Anda dan saya. Dan Dia akan mengatakan kebenaran melalui setiap tutur kata kita. Dia membantu kita, maka kita tidak perlu takut, Bapak Ibu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, maka jangan gelisah dan gentar hatimu. Sekalipun akhir-akhir ini mungkin kita mengalami ketakutan, mungkin kita mengalami kekecewaan, sakit hati, pergumulan, tapi sekali lagi janganlah gentar hatimu, karena aku menyertai engkau selalu. Roh Kudus ada bersama kita, Bapak Ibu. Jangan takut. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, setelah kita diteguhkan oleh firman Tuhan, saya yakin kita tidak akan pernah takut, karena kita punya Allah yang selalu membawa damai sejahtera bagi kita dalam situasi apapun juga. Maka mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas setiap berkat dan rahmat yang Kau curahkan dalam kehidupan kami. Ampunilah dosa-dosa kami sepanjang hidup kami. Berkatilah juga ya Tuhan orang-orang yang saat ini sedang mengalami keputusasaan. Biarlah mereka juga boleh merasakan damai sejahtera yang Engkau bawakan bagi kami semua. Hari ini Tuhan Engkau bersabda, jangan takut, karena Engkau menyertai kami. Tambahkan iman kami semua, agar di balik penderitaan kami, sakit penyakit kami tetap mempercayakan seluruh hidup kami hanya kepadamu. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian orang-orang yang kita doakan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.